Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 29. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Vivi Yustina Hanum. Saya Eliza Angelina Manalu. Saya Felita Marcella. Saya Sudibya Sitesya Tumurin. Saya Febian Sakti Sinaga. Saya Felida Claudia. Saya Francisca Yohana. Saya Elikiana Olivia Malau. Saya Nista Sinaga. Saya Georgina Gabriela. Kami akan mempresentasikan tentang WOC dermatitis. Selamat menyaksikan. Lalu ada faktor resiko. Faktor resiko terbagi menjadi dua, yaitu dari genetik dan lingkungan. Lingkungan pula terbagi menjadi tiga, yaitu polutan, suhu ekstrim, paparan bahan kimia. Yang pertama, paparan bahan kimia menuju kontak langsung dengan bahan kimia, dan lalu lipid dan protein pada sartum korneum menjadi rusak. Setelah itu skin barrier melemah. Lalu suhu ekstrim menyebabkan air pada kulit menguap lebih cepat. Transepidermal water loss atau TWL meningkat, lalu lapisan lipid epidermis menipis dan protein pelindung atau flagellin dan ceramide berkurang, menjadi skin barrier melemah. Lalu ada polutan. Polutan menyebabkan nitrogen dioksida dan ozon meningkatkan stres oksidatif di epidermis, menyebabkan lipid dan protein pada sartum korneum menjadi rusak, mengakibatkan skin barrier melemah. Baik, selanjutnya itu faktor risiko mengenai genetik. Nah, di genetik sendiri itu terdapat gen filagrin atau FLG yang berfungsi untuk menghasilkan protein filagrin, yaitu zat yang berperan penting dalam membantu pembentukan lapisan tanduk epidermis pada skin barrier. Nah, kemudian terjadi mutasi pada gen FLG ini, yaitu loss of function-nya. Kemudian produksi filagrin menurun sehingga skin barrier-nya menjadi lemah. Ketika skin barrier tersebut menjadi lemah, transepidermal water loss-nya meningkat yang mengakibatkan kulit menjadi lebih permeabel. Kemudian zat asing tersebut masuk ke dalam jaringan. Kemudian tubuh mengaktifkan sistem imun kulit seperti sel T atau sel Langerhans secara berlebih yang kemudian mengaktifkan sitokin inflamasi yang dilepaskan. Kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi inflamasi yang mengakibatkan terjadinya dermatitis. Dermatitis adalah kondisi peradangan pada kulit yang ditandai oleh kemerahan, pembengkakan, kulit kering, bersisik, gatal, serta kadang mengeluarkan cairan. Cairan itu bernama oozing atau weeping. Kondisi ini dapat bersifat akut maupun kronis, tergantung penyebab dan tingkat keparahannya. Kondisi ini dipengaruhi oleh sistem imun serta pengaruh faktor lingkungan seperti polusi, kelembapan rendah, atau alergen. Selanjutnya, untuk patofisiologisnya, gangguan integritas jaringan. Ada dikonsumsi atau dikontak langsung, kemudian iritan kontak dengan antigen, kemudian ada oleh sel plasma dan basofil membentuk antibodi IgE, kemudian memicu proses degranulasi, kemudian pelepasan mediator kimia berlebihan, gatal dan rubor atau kemerahan, kemudian ada reaksi peradangan, kemudian reaksi menggaruk berlebih. Selanjutnya ada kerusakan sel dan kelainan kulit. Lapisan tanduk rusak, denaturasi keratin, kemudian menyingkirkan lemak lapisan tanduk, mengubah daya ikat air kulit, kemudian merusak lapisan epidermis. Oke, selanjutnya pelepasan limfosit. Setelah itu lepas makrofag. Setelah lepas makrofag, kerusakan jaringan. Setelah itu kelembapan kulit menurun. Setelah itu kulit mengering. Dan yang terakhir perubahan warna kulit. Akan menjelaskan masalah keperawatan yang terjadi, yaitu yang pertama gangguan integritas jaringan. Gejala dan tanda mayor secara objektif yaitu kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Sedangkan gejala dan tanda minor secara objektif yaitu nyeri, perdarahan, kemerahan, dan hematoma. Secara luaran, integritas kulit dan jaringan dalam 5 kali per 24 jam diharapkan kriteria hasil elastisitas meningkat yaitu 5, hidrasi meningkat 5, perkusi jaringan meningkat 5, kerusakan jaringan menurun 5, kerusakan kulit menurun 5, nyeri menurun 5, perdarahan menurun 5, kemerahan menurun 5, hematoma menurun 5, pigmen abnormal menurun 5, nekrosis menurun 5, abrasi kornea menurun 5, suhu kulit membaik 5, sensasi membaik 5, tekstur membaik 5, pertumbuhan rambut membaik 5, yang terakhir yaitu jaringan parut membaik 5.
Intervensi yang dilakukan yaitu perawatan integritas kulit secara observasi. Yang pertama itu identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembaban, suhu lingkungan ekstrem, dan penurunan mobilisasi. Secara terapeutik, 1. Ubah posisi tiap 2 jam jika tidak baring. Yang kedua itu lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang jika perlu. Bersihkan perineal dengan air hangat terutama selama periode diare. Yang keempat itu gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Yang kelima itu gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit sensasi. Dan terakhir itu yaitu hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit. Secara edukasi, yang pertama anjurkan menggunakan pelembab, misalnya lotion dan serum. Yang kedua itu anjurkan minum air yang cukup. Yang ketiga anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Keempat anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur. 5. Anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrem. Yang keenam anjurkan menggunakan tabir surya SPF minimal 30 saat berada di luar rumah. Dan terakhir anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah perawatan berikutnya, yaitu ada gangguan rasa nyaman, di mana di sini ada gejala dan juga tanda mayornya dengan data subjektif mengeluh tidak nyaman dan data objektifnya gelisah. Berikut adalah gejala dan tanda minornya. Di sini ada data subjektif. Yang pertama mengeluh sulit tidur, yang kedua tidak mampu rileks, yang ketiga merasa gatal, yang keempat mengeluh kedinginan atau kepanasan, yang kelima mengeluh mual, dan yang keenam ada mengeluh lelah. Data yang berikutnya yaitu data objektif, di mana di sini pertama ada tampak merintih atau menangis, yang kedua pola eliminasi berubah, yang ketiga postur tubuh berubah, dan iritabilitas. Di sini selama diberikan keperawatan 3x24 jam diharapkan status kenyamanan meningkat dengan kriteria hasil, kesejahteraan fisik meningkat dengan kriteria 5, yang kedua ada kesejahteraan psikologis meningkat, berikutnya ada rileks meningkat, gatal menurun, keluhan sulit tidur menurun, berikutnya keluhan kedinginan atau kepanasan menurun, yang ketujuh ada mual menurun, merintih menurun, menangis menurun, iritabilitas menurun, pola eliminasi membaik, postur tubuh membaik, pola tidur membaik. Di sini terdapat intervensi yang diberikan yaitu manajemen nyeri. Yang pertama ada observasi. Yang pertama diidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua ada identifikasi skala nyeri. Yang ketiga ada identifikasi respon nyeri dan nonverbal. Yang keempat ada identifikasi faktor yang memperat dan memperingan nyeri. Yang kelima ada identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Yang keenam ada identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Yang ketujuh monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Yang kedelapan monitor efek samping penggunaan analgetik. Berikutnya ada terapeutik. Yang pertama memberikan teknik non-farmakologis untuk mempengaruhi rasa nyeri, misalnya hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres sangat dingin, dan terapi bermain. Yang kedua ada kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Berikutnya juga ada fasilitas istirahat dan juga tidur. Yang keempat ada pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Yang berikutnya ada edukasi. Yang pertama menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua menjelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketiga anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Yang keempat anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Yang kelima ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Dan terakhir ada kolaborasi, yaitu pemberian analgetik jika perlu. Oke, masalah keperawatan selanjutnya adalah gangguan citra tubuh. Yang pertama, gejala dan tanda mayor secara subjektif itu adalah mengungkapkan kecacatan bagian tubuh. Lalu secara objektif itu kehilangan bagian tubuh dan fungsi tubuh berubah. Lalu gejala dan tanda minor itu yang pertama secara subjektif, pasien tidak mau mengungkapkan kecacatan atau kehilangan bagian tubuh. Yang kedua, mengungkapkan perasaan negatif tentang perubahan tubuh. Yang ketiga, mengungkapkan kekhawatiran pada penolakan atau reaksi orang lain. Yang keempat, mengungkapkan perubahan gaya hidup. Lalu secara objektif, pasien menyembunyikan atau menunjukkan bagian tubuh secara berlebihan. Kedua, menghindari melihat atau menyentuh bagian tubuh. Yang ketiga, fokus berlebihan pada perubahan tubuh. Yang keempat, respon nonverbal pada perubahan dan persepsi tubuh. Yang kelima, fokus pada penampilan masa lalu. Lalu yang keenam adalah hubungan sosial berubah. Lalu untuk kriteria hasil ini diharapkan dalam perawatan 3x24 jam yang diharapkan adalah pasien mampu mengungkapkan perasaannya tentang perubahan tubuhnya, pasien mampu menerima kondisi tubuhnya, pasien menunjukkan perilaku percaya diri, berinteraksi positif dengan orang lain, pasien menunjukkan perilaku perawatan diri,
pasien mampu mengekspresikan penerimaan terhadap dukungan keluarga, dan juga yang terakhir pasien mampu menyebutkan hal positif dari dirinya. Lalu untuk intervensinya, yang pertama secara observasi, itu yang pertama identifikasi persepsi pasien terhadap perubahan tubuh. Yang kedua identifikasi reaksi emosional pasien seperti malu, marah, sedih, atau kecewa. Lalu yang ketiga identifikasi dukungan sosial dari keluarga atau lingkungan. Yang keempat monitor perilaku pasien dalam merawat dirinya. Lalu selanjutnya secara terapeutik, yaitu yang pertama bangun hubungan saling percaya dengan pasien. Yang kedua dorong pasien mengekspresikan perasaan terhadap perubahan tubuhnya. Yang ketiga validasi perasaan pasien tanpa menghakimi. Yang keempat dorong pasien melakukan aktivitas yang meningkatkan kepercayaan diri. Yang kelima libatkan keluarga dalam memberikan dukungan emosional. Lalu selanjutnya secara edukasi, yang pertama jelaskan proses dan prognosis penyakit dermatitis. Yang kedua menjelaskan bahwa perubahan kulit dapat membaik dengan terapi dan perawatan. Yang ketiga, ajarkan cara perawatan kulit yang benar seperti mandi dengan sabun lembut, gunakan pelembab, dan hindari alergen. Yang keempat, beri penjelasan bahwa kondisi kulit tidak menular dan dapat dikontrol. Yang kelima, anjurkan pasien untuk tetap bersosialisasi dan tidak menarik diri. Lalu selanjutnya secara kolaborasi, yang pertama, kolaborasi dengan dokter kulit untuk perawatan lanjutan. Yang kedua, kolaborasi dengan psikolog atau psikiater jika pasien menunjukkan tanda depresi berat. Yang ketiga, kolaborasi dengan keluarga dalam memberikan dukungan psikososial. Oke, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan diagnostik. Di sini ada beberapa pemeriksaan diagnostik yang dilakukan untuk mendukung ditegakkannya suatu diagnosa penyakit. Yang pertama itu ada pemeriksaan darah lengkap. Tujuannya ialah untuk menilai adanya tanda-tanda infeksi sekunder yang muncul dari risiko infeksi. Yang kedua ada tes tempel atau patch test. Tujuannya untuk mengidentifikasi alergen spesifik yang memicu reaksi dermatitis kontak alergi. Yang ketiga ada kultur dan uji sensitivitas bakteri atau swab luka. Tujuannya untuk mengidentifikasi adanya infeksi bakteri sekunder pada kulit yang rusak akibat dari lapisan epidermis terbuka, infeksi bakteri dari menentukan antibiotik yang efektif. Yang keempat ada pemeriksaan fisik kulit. Tujuannya untuk mengonfirmasi karakteristik ruam polimorfik. Yang kelima ada skin prick test atau tes tusuk kulit. Tujuannya untuk mendeteksi alergen tipe cepat terhadap alergen hirup atau makanan. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tindakan medik atau terapi medik. Berdasarkan patofisiologi atau masalah keperawatan yang diambil, maka tindakan medik yang pertama yaitu gangguan integritas jaringan dan risiko infeksi. Itu terapi mediknya yang pertama memberikan salep atau topikal antibiotik jika ada infeksi. Terus yang kedua memberikan antiseptik ringan untuk membersihkan luka dan emolian untuk menjaga kelembapan kulit. Kemudian tindakan keperawatannya itu menjaga kebersihan kulit, mengganti balutan secara aseptik, memantau tanda infeksi, dan mengedukasi pasien agar tidak menggaruk area luka. Yang kedua ada gangguan rasa nyaman. Untuk terapi mediknya ada yang pertama melakukan pemberian antihistamin untuk mengurangi gatal, yang kedua kortikosteroid topikal untuk menekan inflamasi, dan yang ketiga menghentikan paparan alergen atau iritan. Kemudian tindakan keperawatannya yaitu mengidentifikasi dan menghindari faktor pencetus. Kemudian yang kedua memberikan kompres dingin untuk mengurangi gatal. Dan yang terakhir mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi keinginan menggaruk. Kemudian yang terakhir itu ada gangguan citra diri. Untuk terapi mediknya sendiri yaitu berikan terapi imunomodulator atau kortikosteroid sistemik atau topikal untuk mengontrol inflamasi kronis. Kemudian yang kedua berikan pelembab intensif untuk memperbaiki kelembapan kulit. Dan yang tindakan keperawatannya yaitu memberikan dukungan psikososial, membantu pasien menerima perubahan penampilan, dan yang terakhir memfasilitasi konseling jika diperlukan.